ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home.
bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Atas bukit Golgota
Salam adik-adik sekolah minggu, kita berjumpa kembali. Perkenalkan, saya Kak Richard. Nah, jadi setiap hari minggu jangan lupa adik-adik ya, karena hari minggu ini jam 11 ada acara Zoom untuk anak-anak sekolah minggu. Maka untuk itu adik-adik kakak sarankan nih, persiapkan Alkitab kalian di rumah dan juga kalian harus berpakaian rapi ya. Dan jangan lupa, jangan sambil nonton atau main-main game. Oke adik-adik, harus sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Nanti saatnya waktu kita bernyanyi dan menari, jangan lupa juga adik-adik harus bisa mengikuti kakak-kakaknya ya. Jadi dan yang terakhir nih, kakak ucapkan selamat mengikuti sekolah minggu. Sampai jumpa lagi. Shalom adik-adik semuanya. Selamat Selamat datang di Sekolah Minggu Berean Anugerah Ceria. Ada Kak Inga di sini. Dan ada Kak Natalia juga di sini. Adik-adik masih ada yang inget tidak? Ini lagu dan gerakan Joyful, Joyful. Kalau aku inget dong Kak Inge. Memangnya kenapa nih Kak Inge? Adik-adik pasti sering sekali kan nari TikTok. Sekali-kali kita nari Joyful yuk. Ayo. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark down away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. All thy works with joy surround thee, earth and heaven reflect thy rays. Stars and angels sing around thee, center of unbroken praise. Field and forest, vale and mountain, flowery meadow, flashy sea. Chanting bird and flowing fountain, call us to rejoice in thee. J-O-Y, 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 joy inside of me. 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 Joy. Mortals join the mighty chorus, which the morning stars began. Love divine is reigning o'er us, binding all within its span. Ever singing, march we onward, victors in the midst of strife. Joyful music leads us onward in the triumph song of life. Joy, 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 joy inside of me. Joy, 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 joy inside of me. Wah, hebat banget ya Kak Inge. Adik-adik semua masih pada ingat. Iya dong, anak sekolah minggu Bere Anugerah gitu loh. Nah, karena adik-adik sudah semangat semua, kalau gitu kita mulai sekolah minggunya aja yuk Kak. Ayo. Sebelumnya, adik-adiknya semua, kita satu dalam doa dulu ya. Lipat kata Tangan Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih pada hari Tuhan ini Bapak. Kami anak sekolah minggu Beri Anugerah Bapak, datang Bapak untuk beribadah sekolah minggu Bapak. Biarlah roh Kudus saja Bapak yang menuntun roh jiwa kami Bapak. Beribadah kami Bapak dari awal perjalanan pada akhirnya langsung dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Karena Dah. tadi apa nih untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Apa ya Kak Inge? Aku mau, oh ya, kan karena hari ini hari Tuhan, gimana kalau kita nyanyi hari ini harinya Tuhan juga? Oke Kak, Ayo, musik. musik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yeay. Karena Kak tadi Inge, ya. pasti adik-adik yang di rumah biar lebih semangat lagi. Gimana kalau kita memuji Tuhan satu lagu lagi? Pastinya, boleh banget dong Kak Inge, supaya lebih semangat lagi nih untuk sekolah minggunya. Ya Kak, gimana kalau kita angkat satu pujian Jalan Serta Yesus? Oke, musik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari.
Teman-teman, kalian sudah kumpulin buku yang isinya pembacaan Alkitab kita selama setahun belum? Udah dong, aku nggak bolong loh baca Alkitabnya. Teman-teman yang di rumah bagaimana nih baca Alkitabnya? Pastinya sama kayak aku kan, nggak ada yang bolong baca Alkitabnya. Wah, Jenny, kamu keren banget. Bob dan Hari, kalian gimana? Aku, hehehe, tidak aku kumpulin, Sophie. Loh, kenapa, Bob? Aku bolong-bolong. Ya, kenapa gitu, Bob? Aku suka lupa baca. Hehehe. Kalau Hari, kamu gimana, Hari? Hehehe. Aku juga sama, teman-teman. Aku suka sekali lupa. Aku suka ketiduran nih. Aku kan lagi suka nonton YouTube. Jadi, pas mau baca Alkitab sudah malam. Ngantuk deh. Jadinya nggak baca Alkitab lagi. Hehehe. Padahal baca Alkitab itu penting loh, teman-teman. Sama seperti kalau kalian tidak makan, pasti lapar kan? Pasti lemes kan badannya? Roh kita juga seperti itu loh, teman-teman. Tapi kan teman-teman, tiap hari Minggu kita sudah mendengar firman di sekolah minggu. Iya, benar tuh. Sepertinya sudah cukup deh. Jadi, menurut aku, kayaknya kalau tidak baca Alkitab lagi di rumah, nggak masalah deh, teman-teman. Iya, Bob, Hari itu benar. Tapi kita tetap perlu untuk membaca Alkitab, teman-teman. Shalom adik-adik semua. Shalom, Kak Davi. Annyeong. Adik-adik, waduh senang sekali ketemu adik-adik lagi ya. Adik-adik lagi cerita apa sih nih? Ini Kak, emangnya kalau kita sudah dengar firman di sekolah minggu, kita tidak perlu baca Alkitab lagi ya? Oh, tentang itu. Oke, tapi sebelumnya adik-adik semua, walaupun kita sudah dengar firman di hari Tuhan, kita tetap harus membaca Alkitab. Bahkan harus setiap hari adik-adik. Oh iya, adik-adik tahu nggak kenapa nama gereja kita itu Berea? Tidak. Kak. Nah, mau tahu nggak? Mau dong, Kak. Mau. Jadi adik-adik, sebelum Kak David jelasin, kita sama-sama, adik-adik bawa Alkitab kan? Bawa. Nah, kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat 11. Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat 11. Sudah ketemu. Yuk, kalau gitu kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. karena mereka menerima firman itu dengan segala kedalam hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Amin. Jadi adik-adik yang terkasih, nama Berea dari gereja Berea Anugerah itu adalah nama sebuah kota di Perjanjian Baru. Apa istimewanya dari kota Berea ini? Istimewanya adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Berea ini, mereka itu adalah orang-orang yang baik. Kenapa dibilang baik hatinya? Mereka itu adalah orang-orang yang baik hatinya. Kenapa dibilang mereka itu orang-orang yang baik hatinya? Karena berbeda dengan orang-orang di kota Tesalonika,
Kalau orang-orang di Berea ini pada waktu mereka diberikan firman Tuhan oleh Rasul Paulus, mereka tidak langsung menentangnya seperti orang-orang Tesalonika. Tapi kalau orang-orang Berea, pada waktu mereka diberikan firman Tuhan oleh Paulus, mereka menerimanya dengan segala kerelaan hati mereka. Tidak langsung menentangnya seperti orang-orang di Tesalonika. Nah, orang-orang Berea setelah mereka menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, mereka terimanya dengan kerelaan hati, kemudian tidak cukup sampai di situ, mereka menyelidiki kembali firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Dan mereka menyelidikinya itu setiap hari mereka menyelidikinya. Maksudnya, mereka menerima firman-Nya tidak hanya pada hari Tuhan saja di hari Minggu, hari pertama dalam setiap minggu itu, tetapi setiap hari mereka menyelidiki lagi kitab suci. Apakah benar firman yang telah disampaikan kepada mereka benar demikian. Nah, itulah arti dari Berea. Jadi adik-adik, nama Berea diberikan pada kita bukan hanya sekedar, oh keren ya namanya, enggak. Tapi harapannya adalah supaya kita, jemaat gereja Berea, adalah memiliki sikap seperti orang di kota-kota Berea. Di mana kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu saja, tetapi setiap harinya kita menyelidiki firman Tuhan. Apakah benar yang disampaikan itu tertulis sedemikian, sesuai dengan yang tertulis. Itu yang pertama, adik-adik. Nah, janganlah kita seperti orang-orang yang di Tesalonika. Jadi adik-adik, tahu nggak, sebelum Rasul Paulus pergi ke Berea, sebelumnya pergi ke Tesalonika dahulu. Adik-adik tahu nggak, di Tesalonika, mereka orang-orang Tesalonika, orang-orang Yahudi di Tesalonika, mereka tidak memiliki hati yang baik. Kalau kamu tanya dari mana Kak David tahunya? Jadi di Alkitab tertulis orang-orang Yahudi di Tesalonika, pada waktu mereka diberikan firman Tuhan oleh Rasul Paulus, mereka tidak menerimanya. Bukan hanya tidak menerimanya, bahkan mereka menyiksa Paulus yang memberikan firman itu. Mereka tidak menerimanya dengan kerendahan hati, mereka bahkan menyiksa Paulus. Sehingga Paulus harus menghindar daripada mereka, dan akhirnya Paulus pergi ke kota Berea. Jadi adik-adik, orang Berea itu adalah yang memiliki hati yang seimbang. Maksudnya menerima firman Allah yang disampaikan oleh Paulus dengan kerendahan hati. Kita pun juga, adik-adik sekolah minggu dari Berea Anugerah, kita semua pada waktu kita menerima firman Tuhan, pada hari Minggu, pada hari Tuhan, tidak cukup hanya pada hari Tuhan saja. Tapi dalam kehidupan iman kita sehari-hari, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita harus menyelidiki lagi apa yang telah kita terima pada waktu hari Tuhan. Apakah benar tertulis demikian? Itu yang pertama, adik-adik. Mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari? Dan yang kedua, mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari adalah ini. Adik-adik tahu nggak bahwa kita semua adalah keberadaannya, kita semua ini adalah roh, jiwa, dan tubuh. Kak David, Bob, Hari, Jenny, Sophie, semuanya itu Kak Inge, Kak Natali, kita semua dan adik-adik yang di rumah, kita semua ini adalah keberadaannya roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh kita butuh makan, sama seperti tubuh kita juga butuh makan. Nah, adik-adik, kalau siapa di sini yang Kak David mau nanya, siapa di sini yang makannya seminggu sekali? Ada nggak di sini yang makannya hanya seminggu sekali? Bob makannya seminggu sekali nggak, Bob? Enggak, Kak. Bob kalau makan, Bob paling suka makan apa? Warteg Bahari. Hari Jumat. Nah, adik-adik pastikan kita semua makan setiap hari kan adik-adik? Iya. Nah, adik-adik tahu nggak kalau makan makanan seperti nasi goreng, mie ayam, warteg Bahari, pizza, KFC, dan semuanya itu pasti kita makan setiap hari. Nah, makanan seperti itu untuk memberi makan tubuh kita. Nah, sama seperti tubuh kita butuh makan setiap hari, roh kita pun butuh makan juga setiap hari. Nah, apa sih makanan roh kita? Adik-adik nanti bisa baca di Matius pasal 4 ayat 4. Di situ Tuhan kita, Yesus, bilang,
manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari apa lagi adik-adik? Firman. Firman. Jadi adik-adik, kalau kita baca Alkitabnya hanya seminggu satu kali di hari Tuhan, adik-adik bayangin sama halnya dengan kita makan nasi itu hanya seminggu sekali, makan makanan nasi, daging makan seminggu sekali. Lapar nggak kita adik-adik? Lapar, Kak. Jadi kurus. Nah, oleh karena jadi kurus ya. Nah, oleh karena itu roh kita pun juga kalau kita baca Alkitabnya cuma 1 minggu sekali, yaitu di hari Tuhan, roh kita jadi kurus. Wah, iya benar juga ya. Terus nanti jadi nggak tinggi-tinggi. Itu kayak Bob sama Hari. Segitu. Jadi kita harus sama seperti tubuh kita harus kasih makan setiap hari dengan makanan nasi, bakmi, dan yang lainnya. Roh kita pun juga harus kita kasih makan setiap hari. Nah, kalau roh kita harus kasih makan setiap hari dengan kasih makannya dengan apa adik-adik? Firman. Pintar adik-adik. Jadi adik-adik, orang Berea itu adalah orang-orang yang sangat rendah hati. Ketika mereka menerima firman dari Paulus, mereka menyelidiki kitab suci. Mereka membaca Alkitab, sehingga mereka percaya dengan apa yang Paulus sampaikan, yaitu tentang Tuhan Yesus. Jadi orang-orang Berea juga membaca Alkitab ya, Kak? Benar, Bob. Jadi adik-adik semua, penting sekali bagi kita untuk mendengarkan firman. Ya, bukan hanya karena kita orang Berea yang menyelidiki kitab suci dan memiliki kerendahan hati, tetapi karena adik-adik sudah tahu roh kita butuh makan, dan makanan bagi roh kita adalah firman Tuhan. Jadi kita baca firman tidak kalau lagi penting aja ya adik-adik, kita baca Alkitab ya pada saat penting aja, enggak, tapi kita harus baca Alkitab setiap hari. Nah, Bob, Hari, jadi kalian gimana? Mau kan rajin baca Alkitab setiap hari? Aku baru sadar. Jadi membaca Alkitab itu perlu setiap hari. Kalau begitu, di tahun baru ini, tahun 2021, aku mau mulai rajin untuk membaca Alkitab. Kak Davi. Ya, tapi Hari. Boleh tidak kalau membaca Alkitabnya via handphone, Alkitab yang ada di aplikasi handphone, Kak? Jadi adik-adik, selama kita masih mempunyai Alkitab yang dalam bentuk buku, adalah lebih baik kita membaca Alkitab itu. Kenapa? Kenapa tidak dari handphone? Karena seperti ini, nomor 1. Kadang-kadang pada waktu kita lagi baca Alkitab yang ada di handphone, kadang-kadang pas lagi baca nih, tiba-tiba ada pesan WhatsApp masuk dari teman. Tiba-tiba ada pesan penawaran, pesan WhatsApp dari teman ngajakin main kemana. Nanti takutnya mengganggu konsentrasinya kita pada waktu kita membaca firman Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita cuma baca Alkitab dari yang ada di handphone saja, tahu-tahu nanti pas kita lagi baca, handphonenya habis baterai. Jadi keganggu deh. Terus apalagi? Nah, pada waktu itu pernah juga Kak Davi dapati bahwa ada beberapa ayat yang di Alkitab melalui handphone itu ayatnya agak berbeda dengan ayat yang ada di Alkitab yang dalam bentuk buku. Tapi tidak semua di Alkitab, tidak semua yang di aplikasi handphone itu seperti itu. Begitu adik-adik. Pasti di iPhone tuh, Kak. Ya, iPhone Redmi. Wah, baiklah kalau seperti itu. Adik-adik semuanya udah mengerti ya. Jadi mengapa kita harus baca Alkitab setiap hari dan bukan hanya baca Alkitabnya di hari Minggu saja? Ayo, ada yang tahu? Karena roh jiwa kita memerlukan makanan, yaitu firman. Pinter, Bob. Luar biasa. Wow, Hari hebat. Tumben. Pinter ya Hari. Bagus. Ini 2021 nih Hari. Yang rajin baca Alkitab. Baik adik-adik semua. Jenny, Sophie, yang lainnya udah ngerti ya? Baik adik-adik kalau gitu. Kita tutup dengan kita berdoa ya sama-sama. Kita lipat tangannya adik-adik ya. Tutup matanya. Kita berdoa ya. Bapak kami bersyukur untuk hari ini. Karena pada hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahwa sungguh roh kami
harus mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan. Tolonglah kami semua, ya Bapak, anak-anak sekolah minggu Gereja Berea Anugerah, dimanapun kami berada, supaya kami dengan pertolongan Roh Kudus dan kuasa, para kuasamu yang Kau telah berikan kepada kami boleh membaca Alkitab setiap hari. Kami boleh mendengarkan, boleh mengenal Engkau melalui firman-Mu di dalam Alkitab. Sehingga sungguh firman-Mu menjadi makanan bagi roh kami, sehingga sungguh kami boleh mengetahui kehendak-Mu, kebenaran satu-satunya. Terima kasih Bapak. Dekatilah Bapak, kedua orang tua kami, roh dan jiwa mereka, sehingga sungguh mereka selalu dituntun oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami akhiri doa kami ini Bapak, dengan doa yang diajarkan oleh anak-Mu, Yesus Kristus. Bapa kami di sorga, Yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, hari ini firman Tuhannya tentang orang-orang Berea yang rendah hati dan memiliki hati yang seimbang. Iya nih Kak, dari firman hari ini aku jadi tahu loh kalau ternyata Berea itu ada artinya dan ada tertulis di Alkitab ya Kak. Hehe. Jadi adik-adik semua ini mau terus untuk rajin baca Alkitab apa enggak? Tentu dong, Kak. Yang masih bolong-bolong, jadi rajin baca Alkitabnya. Dan yang sudah rajin, baca Alkitab jadi makin tambah rajin lagi, Kak. Eits, tapi jangan lupa untuk berdoa ya. Iya, Ya, Kak. Oh iya, adik-adik di rumah, Kakak mau kasih tahu ya. Nanti kan akan ada dapat buku baru yang biasa selama setiap harinya adik-adik baca Alkitab. Nanti adik-adik akan dapat buku baru, jangan lupa ya. Setiap harinya adik-adik harus baca Alkitab dan berdoa. Dan jangan lupa kalau baca Alkitab harus ada di buku. Oke adik-adik. Wah, sudah sekalian nih kata-kata dan adik-adik semuanya waktunya untuk makan siang. Oke deh Kak Inge, kalau begitu sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik semua. Dadah. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama.